Assalamualaikum semuanya. Baiklah, pada kesempatan ini saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara mengatur halaman proposal dan skripsi mahasiswa STAI SMK Bangko berdasarkan penulisannya. Nah, terkait dengan ini tentunya kita mengenal bahwa di dalam proposal maupun skripsi yang sesuai dengan sistematika STAI SMK Bangko itu terdiri dari dua bagian. Ada bagian awal ya, ada bagian utama. Nah, bagian awal itu diantaranya ya secara singkat ada halaman judul, ada halaman persetujuan, ada moto, ada tata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk bagian utama ada bab 1, ya ada bab 2 dan sampai bab terakhir. Nah, tentunya di saat kita mampu membuat proposal ataupun skripsi itu dengan satu file, maka nanti untuk halaman tentu kita tidak sibuk untuk mengaturnya, karena setiap penambahan dia secara otomatis akan bergeser pada halaman berikut. Nah, begitu juga dengan footnote ya. Kebanyakan terjadi apabila misalnya footnote di bab 1 itu mulai dari 1 ya. Nanti di saat kita tambah footnote moto, maka seharusnya secara otomatis footnote pertama di bab 1 itu menjadi footnote yang kedua. Nah, kalau kita pisahkan filenya, maka bisa terjadi footnote yang ada di bab 1 itu kembali pada nomor urut 1. Begitu juga antara bab dengan bab yang lain. Bagian ini saya mencoba untuk menjelaskan kepada kita semua bagaimana kita mengatur halaman proposal skripsi ini ya, mulai dari memisahkan antara bagian awal dan bagian utama. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam kita membuat halaman ya, tentunya pada bagian ini sengaja kita aktifkan separatornya ya, supaya lebih jelas apa yang dilakukan. Nah, di bagian awal biasa ketentuannya adalah kita harus membuat halaman itu dengan simbol huruf kecil ya, biasa menggunakan I, Romawi I kecil ya. Maka seperti biasa kita langsung insert saja, kemudian pick number, kemudian karena posisinya tengah di bawah silakan pilih button. Nah, setelah kita mengatur bagian bawah ya, kemudian bagian di atas juga kita atur supaya nanti tidak mengubah bagian di atas. Nah, artinya tidak aktif lagi link to purpose-nya, begitu juga pada bagian bawah tidak aktif link to purpose-nya. Nah, kita close ya, kemudian kita berikan nomor halaman ini pada bagian atas kanan ya. Top kanan. Nah, tentunya kalau kita lihat dari sini ya, kita boleh cek di halaman sebelumnya tidak ada kesamaan. Kenapa? Karena kita sudah menonaktifkan. Maka berkaitan dengan ini tentunya pertama kita akan merubah formatnya dalam bentuk angka. Kalau tadi I kecil, sekarang kita ganti dengan angka. Oke, maka di sini menjadi angka. Nah, setelah angka ini tentu jangan lupa, karena pasti di bab 1 ini kita akan restart menjadi 1. Di format ini juga sudah diatur, start 1. Nah, setelah ini kita lakukan, tentu kita tidak ingin di bagian bab 1 ini nomor halamannya berada tertulis di bagian atas kanan. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mengaktifkan different first page. Nah, itu dia. Di saat kita klik different first page, maka tidak ada lagi muncul sebelah kanan. Apabila kita hilangkan checklist, dia muncul. Nah, itu yang membuat di bab 1 itu bisa tidak muncul. Nah, tapi kalau misalnya kita coba
enter ya, atau pick break ke bawah. Nah, ini sudah muncul di halaman 2, kemudian kita coba halaman 3-nya lagi. Oke, betul. Halaman 4, oke. Nah, kita cukup 4 dulu. Nah, kemudian kita kembali ke bab 1 di halaman 1 tadi. Tentu harapan kita pada bab 1 ini, halaman bab 1 tertulis nomor halaman itu di bagian bawah. Nah, bagaimana melakukannya ya? Tentu yang kita lakukan adalah mengatur footernya. Nah, kita misalnya bisa dengan melakukan double klik di sini, kemudian ini dinonaktifkan supaya nanti tidak sama, tidak diikuti oleh bagian di atas. Kemudian kita ambil posisi tengah. Setelah itu kita masukkan format nomornya dengan posisi current position. Nah, kita pilih aja satu, nanti dia akan muncul. Nah, coba kita cek ya, di bagian halaman 2 tidak ada. Nah, kita close ya, coba kita cek kembali di halaman 1, halamannya ada di bawah, dia halaman 2 kanan atas, kemudian halaman 3 kanan atas, berikut halaman 4 kanan atas. Nah, untuk bab 2 cukup kita melakukan break ya, melakukan break halaman. Nah, break yang mana yang akan kita gunakan, yaitu break next page. Nah, maka secara otomatis dengan break next page ini juga akan tertulis. Nah, kalau ini kembali dengan 1, maka ini tinggal kita format balik ya, dengan melakukan continue previous section. Nah, itu dia. Close. Nah, maka di sini di bab 2 sudah ada halamannya, halaman 5 pada bagian bawah tengah. Nah, kemudian kita coba pick break untuk halaman 6. Oke. Betul, halaman 6 di bawah kosong, sudah sesuai dengan petunjuk. Kemudian halaman 7, halaman 8. Nah, untuk bab 3 juga sama seperti tadi. Tinggal kita layout, kemudian break, next page. Nah, next page. Maka di sini kembali lagi bagian bawah untuk nomor halamannya. Begitu juga kita pick break halaman 10, kemudian halaman 11 ya. Ya, mohon maaf, ini 10 maksudnya. Ya, kemudian halaman 11 ya. Kemudian berikutnya halaman 12. Kita break, kemudian sampai di sini kita harus break kembali pakai next page. Nah, maka daftar pustaka pun akan tertulis di bagian bawah. Nah, ini yang sesuai dengan petunjuk yang sudah diarahkan berdasarkan ketentuan buku panduan penulisan proposal dan skripsi mahasiswa STEK SIMKI Bangko. Mudah-mudahan video tutorial pendek ini memberikan manfaat bagi kita semua. Silakan cek ya. Ini yang pertama. Ini halaman persetujuan. Kemudian daftar isi 3i ya, 1, halaman 1, kemudian halaman 2 kanan atas, halaman 3 kanan atas ya, halaman 4 kanan atas, bab 2 di bawah ya, halaman 6 atas kanan ya, kemudian halaman 7 kanan atas, 8 kanan atas, kemudian bab 3 di bawah, 10 kanan atas, 11 kanan atas, 12 kanan atas, kemudian daftar pusaka halaman 13 di bawah. Nah, begitu juga terjadi di saat kita menambah pada bagian ini ya. Misalnya ada moto di sini, biasanya sebelum daftar isi moto ya. Ini kita enter saja pick break ya. Nah, biasa di moto ini ada footnote ya, footnote. Nah, ini misalnya footnote 1, kita kasih titik-titik aja. Formatnya dalam bentuk seperti paragraf baru ya, line to line ya.
Kemudian nanti di saat kita masuk ke bab 1, apabila ada kutipan lagi, kita tinggal buat footnote-nya lagi. Langsung jadi nomor 2. Nah, itu salah satu contoh supaya dia tetap berurutan dengan ketentuan filenya harus sama. Mulai dari cover atau halaman judul sampai ke bagian terakhir. Nah, itulah tutorial singkat yang dapat dijelaskan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.